Let's have a ball. Halo, hari ini kita bakalan bahas materi-materi metode kuantitatif bisnis. Yang pertama, metode kuantitatif bisnis dan dasar-dasar statistika dan probabilitas bisnis. Yang terakhir, analisis regresi. Oke, yang pertama metode kuantitatif bisnis. Nah, metode ini biasanya untuk membantu manajer untuk mengambil keputusan dalam bisnis di manajemen. Peran ini dapat menghadapi situasi dan kondisi dunia dengan adanya yang tidak kepastian dan kompleksitasnya. Kriteria dan dasar-dasar datanya berdasarkan data terukur, akurat, valid dan rasionalnya. Lalu ada alat-alat prediksinya, yaitu regresi, kolerasi, dan permodelan statistik. Metode kuantitatif ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya waktu, modal, dan bahan baku. Metode kuantitatif ini berbasis software analisis, ya, misalnya SPSS, Excel, dan lain-lainnya. Nah, lalu ada pun metode kuantitatif terbagi ada dua, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam mengambil keputusan. Kedua metode ini memiliki keunggulan masing-masing dan dapat digunakan secara komplementernya. Definisi secara singkat, ya, kualitatif itu membantu memahami mengapa suatu terjadi, sedangkan kuantitatif membantu menjawab berapa besar dampaknya. Contoh dalam kombinasi ini yaitu kuantitatif melakukan wawancara untuk menggali referensi konsumen, sedangkan kuantitatif itu melakukan survei besar untuk menghitung potensi besar, proyeksi penjualan, dan analisis break-even point-nya. Lanjut, kita masuk materi dasar-dasar statistika dan probabilitas bisnisnya. Dalam dunia bisnis modern saat ini yang semakin kompetitif, pengambilan keputusan berbasis data yang telah menjadi fondasi utama dalam strategi manajerial ini. Proses ini tidak bisa dilakukan tanpa memahami yang kuat tentang pengumpulan data secara ilmiah. Jadi data yang dikumpulkan melalui observasi, survei, eksperimen yang betul-betul fenomena analisis yang objektif dan akurat. Adapun jenis-jenis atau tipe penyajian data. Nah, penyajian data dalam bentuk teks. Adapun dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik atau diagram. Kita masuk ke probabilitas bisnis. Probabilitas bisnis itu adalah alat ukur atas ketidakpastian atau bisa digunakan secara ukuran besar keyakinan yang terjadi di suatu peristiwa. Probabilitas digunakan sebagai ukuritas tingkat peluang sesuatu yang tidak pasti. Klasifikasi probabilitas yaitu ada dua, ya, probabilitas objektif dan klasik. Probabilitas objektif dan klasik ini memiliki karakteristik masing-masing. Lalu ada pun konsep-konsep dasar probabilitasnya, yaitu ada set, kumpulan elemen atau objek studi. Bisa dibedakan menjadi set kosong, yaitu set yang tidak memiliki elemen. Terus set universal, yaitu set yang terdiri dari seluruh elemen yang dimungkinkan. Adapun komplemen, yaitu komplemen dari set S, yaitu bukan dari A-nya. Konsep-konsep dasarnya yaitu mutually exclusive of disjoint set, adapun partition dan eksperimen. Adapun distribusi probabilitas yaitu secara teoritas dapat dinyatakan distribusi frekuensi, yaitu distribusi probabilitas yang menggambarkan bagaimana output yang diharapkan yang beragam karena berkaitan erat dengan ekspektasi.
Distribusi ini dapat digunakan untuk membuat inferensi dan keputusan dalam kondisi uncertainty. Adapun perbedaan antara distribusi frekuensi dan distribusi probabilitasnya ini. Distribusi ini ada terbagi dua, yaitu distribusi binomial dan distribusi normal. Lalu kita masuk analisis regresi. Oke, kita akan jelaskan materi yang terakhir, regresi linear, berganda, dan linear sederhana. Regresi ini biasanya untuk mempengaruhi suatu variabel terhadap variabel lain. Nah, regresi ini terkenal ada dua variabel, yaitu variabel tergantung dan variabel bebas. Tujuan dari analisis regresi ini untuk menjelaskan hubungan, memprediksi, dan pengukuran pengaruhnya. Adapun persamaan regresi yaitu regresi linear sederhana. Nah, berdasarkan pada hubungan variabel independen dan dengan satu variabel dependen. Oke, analisis regresi ganda. Analisis regresi ganda biasanya digunakan oleh peneliti yang bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi dalam suatu kasus ini. Kasus-kasus ekonomi. Kasus dalam ekonomi yang sering dianalisis dengan menggunakan regresi biasanya mendapatkan konsumsi, upah dan pendidikan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi dan suku bunga, ekspor dan nilai tukar, permintaan dan harga. Inilah penjelasan singkat dari analisis regresi sederhana dan analisis regresi bergandanya. Oke, demikianlah